Sebelum mulai, subscribe dulu lah gengs. Itu tuh yang tanda merah di bawah video kami. Ya intinya kamu dukung channel ini buat rajin upload. Awalnya, Kurohige hanyalah seorang anak kecil yang kehilangan rumah dan tidak mempunyai tujuan untuk kembali. Ia bertemu dengan bajak laut Shirohige yang kala itu sedang berlabuh di sebuah pulau. Sejak kecil, kemampuan bertarungnya cukuplah hebat. Bahkan, Sangs dan Bagi yang pernah menghadapinya mengatakan bahwa Kurohige adalah seorang monster yang sesungguhnya. Kini, Kurohige dikenal sebagai bajak laut terkenal di era bajak laut baru. Eksistensinya dikenal setelah ia berhasil mengacau di Perang Marineford dan menyajikan sajian penutup yang menarik bagi perang berat tersebut. Ia menunggu di saat yang tepat untuk mengalihkan pemerintah dunia dan mencoba untuk mengambil kekuatan buah iblis milik Shirohige. Dan kini, ia menjadi satu-satunya orang di dunia yang mempunyai dua kekuatan buah iblis. Bahkan sebelum itu, ia menyusup ke penjara Impel Down untuk mendapatkan kru yang sangat kuat. Dikatakan, jika saja Luffy tidak membobol Impel Down terlebih dahulu, maka sudah dipastikan ialah yang akan membobol penjara tersebut secara paksa. Beruntung, aksi Luffy yang membobol penjara tersebut membuat Kurohige dipermudah. Bahkan jika Luffy tidak membobol, ia tidak akan bertemu dengan Shiryu, dan bisa saja gagal dengan mudahnya setelah dihalangi oleh Magellan. Cara Kurohige merekrut rekannya juga sangat unik. Ia menuju ke Impel Down level 6, di mana level tersebut merupakan penjara yang sebenarnya disembunyikan dari dunia. Ia memaksa semua orang yang berada di satu sel untuk saling bertarung. Yang terakhir selamat dari pertarungan tersebut akan ia ajak untuk bergabung ke dalam armadanya. Siapa saja sosok-sosok tersebut? Berikut deretan Komandan Bajak Laut Kurohige beserta fakta menarik yang melengkapinya. Komandan pertama Kurohige adalah Jesus Barges. Sosok Barges sendiri dimunculkan berdekatan dengan debutnya Kurohige saat kru topi jerami singgah untuk mencari jalan di Jaya Island untuk pergi ke Pulau Langit. Saat itu, ia sedang memamerkan kekuatannya kepada para penduduk sekitar. Sekilas, penampilannya kala itu hanya terlihat seperti pesumo biasa berbadan besar dan berkaki kecil. Tetapi meskipun demikian, ia diberikan julukan yang sangat-sangat berat, yakni Jesus Barges Sang Champion. Di bajak laut Kurohige, ia merupakan komandan pertama sekaligus juru kemudi kapal. Jabatan ini sama seperti milik Jinbei di kru topi jerami. Meskipun berbadan besar, Barges masih memiliki usia yang relatif muda. Pasca time skip, ia berumur 29 tahun. Di umurnya ini, ia memiliki tubuh yang sangat besar dan tinggi sekitar 355 cm. Pada Vivercard Databook dijelaskan mengenai harga buronan milik Barges. Pada kesempatan itu, Oda mengungkapkan bahwa setidaknya harga buronan Barges sebesar 20 juta berry. Angka ini bisa dibilang cukup kecil sebagai salah satu komandan Yonko, dunia baru. Pasalnya, nama Barges pun tidak begitu terkenal sebelum Kurohige mencari gara-gara di Marineford. Seperti namanya, ia memiliki tampilan seperti Tuhan kaum Kristiani dengan rambut panjangnya. Tanggal ulang tahunnya pun diungkapkan oleh Oda jatuh pada tanggal 25 Desember. Sebelum time skip, Barges murni hanya menggunakan kemampuan ototnya dalam bertarung. Tetapi setelah time skip, ia terlihat menggunakan gelombang kejut yang ia pasang di besi lengan tangan kanannya. Saat itu, ia berhadapan dengan para petarung Korrida Colosseum. Jika dilihat partisipasinya pada turnamen ini, bisa dipastikan Barges tidak memiliki kekuatan buah iblis dan mengincar Mera-Mera no Mi yang dahulu dimiliki oleh Ace sebagai kekuatan barunya. Sebelum time skip, Barges terlihat belum terlalu kuat. Bahkan Kurohige sendiri berkata bahwa ia dan kru lainnya tak akan sepadan untuk melawan Ace yang merupakan pengguna buah iblis tipe Logia. Di Colosseum pun, ia terlihat tak berdaya melawan Sabo. Setelah pertarungan ini pun, Barges menerima luka yang cukup parah setelah berhadapan langsung dengan orang nomor 2 di pasukan revolusioner. Di posisi kedua, komandan bajak laut Kurohige terdapat Shiryu si Hujan. Posisinya ini cukup unik. Berbeda dengan Barges yang memang sudah bergabung dengan kru sejak dahulu sekali, Shiryu jelas baru bergabung bersamaan dengan kru baru lainnya setelah berhasil menjebol penjara Impel Down.
Sebelum bergabung dengan bajak laut Kurohige, Shiryu merupakan salah seorang tahanan penjara Impel Down level 6. Ia dipenjara di sana dikarenakan ia bertindak sebagai kepala sipir yang sangat kejam. Ia banyak menyiksa bahkan sampai membunuh para tahanan tersebut. Belum jelas apakah ini nuraninya karena melihat kejahatan para tahanan tersebut atau hanya untuk bersenang-senang. Tetapi ia pun tampak tak menyesali perbuatannya dan justru menikmatinya. Ketika ia menjadi kepala sipir di Impel Down, bisa dibilang penjara tersebut adalah penjara dengan pertahanan terkuat. Bersama dengan Magellan, Impel Down menjadi penjara yang sangat susah untuk ditembus dari dalam maupun luar. Oda pun mengungkapkan bahwa Shiryu dan Magellan memiliki tingkat kekuatan yang setara. Shiryu sendiri bisa bebas dari sel tahanannya karena dibebaskan dengan sengaja oleh Magellan. Magellan yang melihat kondisi penjara sangat kacau oleh tindakan Luffy, merasa butuh bantuan orang lain. Dengan prasangka baiknya, Magellan pun meminta bantuan Shiryu untuk membereskan kekacauan yang ada. Sayangnya, justru tindakan ini memperparah keadaan. Bukannya menangkap para tahanan secara langsung, justru Shiryu membantu rombongan lain membobol penjara Impel Down. Iya, momen ini adalah momen pertemuan Shiryu dengan bajak laut Kurohige. Ia menjadi orang pertama yang direkrut tanpa seleksi. Kala itu, sebenarnya kelompok Kurohige sudah kalah telak dan sudah dipastikan akan menemui ajalnya jika tak bertemu dengan Shiryu. Hal ini terjadi karena Kurohige terlalu congkak dengan kekuatannya dan tak memperhitungkan kekuatan Magellan dengan benar. Alhasil, kelompok Kurohige ini tumbang dalam sekali serangan oleh tsunami racun milik Magellan. Tak ayal, mereka semua langsung kandas di permukaan tanah sambil kesakitan. Mereka bukanlah ancaman bagi Magellan. Tetapi beberapa saat kemudian, Shiryu pun hadir di tempat Kurohige dan kru lainnya berada. Kebetulan sekali saat itu, Shiryu membawa penawar racun milik Magellan. Kurohige pun selamat dan beruntung sekali. Lanjut saja ia merekrut Shiryu untuk bergabung dengan krunya. Kekuatan bertarung milik Shiryu pun difokuskan pada berpedangnya. Ia terlihat sangat mahir dan memegang salah satu dari pedang itu. Setelah time skip, ia mendapatkan kekuatan baru yang mendukung kemampuan berpedangnya, yakni kekuatan iblis buah Sukenomi. Kekuatan buah iblis ini sebelumnya dimiliki oleh salah satu anak buah Moria, yakni Absalom. Tetapi sialnya Absalom salah bertindak dengan menyusup ke tempat kediaman Kurohige berada. Penyusupan ini pun diketahui oleh kru Kurohige yang lainnya dan membuatnya mati di tangan para kru. Kekuatan buah iblis ini pun akhirnya dicuri, mengingat Kurohige mengetahui cara kerja buah iblis dengan baik. Komandan ketiga diisi oleh seorang sniper bajak laut Kurohige, yakni Van Oga. Ia dijuluki sebagai penembak supersonik. Julukan ini sangat cocok disandingkan kepada Van Oga. Pasalnya, ketika ia mencoba menembak Ace, dengan mudahnya ia melancarkan serangan meskipun tidak dalam kondisi diam. Padahal, senjata yang ia gunakan adalah senjata sniper laras panjang yang sangat sulit digunakan jika tidak dalam kondisi tenang. Senjata laras panjang ini yang digunakan oleh Van Oga disebut Senriku, yang secara harfiah diartikan sebagai Kepulauan Seribu. Senapan ekstra panjang ini membuat Van Oga dapat menembak dari jarak yang sangat jauh sekali dengan daya tembak yang sangat luar biasa. Kemampuan menembaknya pernah ditunjukkan oleh Oda dulu sekali saat kru topi jerami sedang berlayar ke arah Mocktown. Tiba-tiba, sekumpulan burung jatuh dari langit. Chopper yang melihat hal tersebut sangat penasaran terhadap fenomena yang terjadi. Namun Chopper pun terkejut karena ia mendapati burung-burung tersebut mati bukan dikarenakan suatu penyakit ataupun wabah, melainkan dikarenakan terkena tembakan. Nami yang mendengar hal tersebut berkata bahwa hal tersebut mustahil, dikarenakan sepanjang mata memandang dari kapal tersebut tidak ada pulau. Namun sepertinya Van Oga tidak bisa menggunakan Kenbun Haki. Hal ini tunjukkan saat Ace menghampiri mereka di Pulau Banaro. Meskipun ia dapat menghindar, ia juga dapat melancarkan serangan kepada Ace. Tetapi peluru tersebut menembus Ace dengan mudahnya. Penglihatan yang tajam milik Van Oga ini menjadi aset yang sangat penting bagi bajak laut Kurohige. Pasalnya, ia dapat mengintai musuh dari jarak jauh,
bahkan memberikan sinyal peringatan penting jika ancaman mendekat. Seperti yang terjadi ketika Akainu mendekat kepada mereka. Informasi ini cukup penting sehingga bajak laut Kurohige dapat kabur dari kejaran angkatan laut. Sebelum ia bergabung dengan Kurohige, tak diketahui sama sekali bagaimana kisah masa lalunya dan juga bagaimana ia dapat bergabung dengan Kurohige. Akan tetapi, sosoknya ini sepertinya sudah lumayan dikenal oleh angkatan laut. Pasalnya, Oda mengungkapkan informasi harga buronannya melalui Fever Card Databook bahwa setidaknya harga buronan Von Oga senilai 64 juta berry. Di posisi keempat ada seorang mantan raja yakni Avalo Pizarro. Ia merupakan salah satu tahanan yang berhasil lulus dari seleksi yang dibuat oleh Kurohige di Impel Down level 6. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan ia adalah salah satu orang terkuat di penjara level 6 Impel Down. Sebelum ia dipenjara, Avalo merupakan seorang raja di sebuah kerajaan di North Blue. Ia dijuluki sebagai raja korup karena tindakan-tindakannya yang sangat represif dan lalim kala penjabat. Ia pun akhirnya dikudeta oleh rakyatnya dikarenakan tindakan yang semena-mena. Hal yang menarik dari Avalo adalah ia tidak menggunakan pakaian tahanan selama di penjara. Ia menggunakan pakaian agung ala raja yang sedang menjabat kala itu. Dari gaya berpakaiannya, sudah ditunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berkelas. Hal ini mungkin saja karena sebelumnya ia sudah terbiasa memimpin orang banyak dengan caranya sendiri. Selain itu, Avalo sendiri memiliki kepribadian yang sangat-sangat dominan. Terlihat beberapa kali ia menanyakan kepada Kurohige apakah ia bisa menjadi seorang kapten dari kelompok tersebut walaupun dengan nada candaan. Belum diketahui apa kekuatan dari Avalo, tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, ia merupakan salah seorang yang berhasil selamat dari seleksi alam yang dibuat oleh Kurohige. Tak hanya sampai di situ, ia dapat menahan serangan dari Shirohige setelah menerima dampak dari teknik milik Sengoku dengan gelombang kejutnya yang sangat-sangat luar biasa. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Avalo memiliki kemampuan buah iblis yang berhubungan dengan seekor kucing. Faktanya, memang Avalo memiliki banyak kemiripan dengan hewan yang satu ini. Mulai dari penampilannya yang dilengkapi oleh kumis ala kucing, serta kalimat yang ia ucapkan selalu diakhiri oleh kata nya, yang dalam bahasa Jepang diartikan sebagai meow, merujuk pada suara kucing. Ya, panjang banget fakta yang kita sampaikan kali ini. Untuk komandan-komandan selanjutnya akan Mimin bahas di video episode berikutnya, biar kamu nggak bosen mantengin Mimin cerita panjang banget. Ya udah, subscribe aja dulu dan hidupin notifikasinya biar kamu tahu kapan lanjutan video ini akan kita bahas selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. We are Nonton OP aja and see you until next time.